Pernahkah kalian berpikir, dari mana penghasilan kekayaan negara Israel, sebuah negara kecil di Timur Tengah, luasnya tidak lebih dari Jawa Barat, dikelilingi oleh negara-negara Arab yang pernah berperang dengannya, tanpa minyak, tanpa hutan, dan dengan tanah yang kering tandus. Tapi hari ini, Israel jadi salah satu negara paling inovatif, kaya raya, dan berpengaruh secara militer dan teknologi. Bagaimana bisa? Mari kita bahas. Kisah Israel berawal dari luka sejarah. Setelah Perang Dunia II, lebih dari 6 juta Yahudi dibantai dalam Holocaust. Dunia terguncang. Komunitas Yahudi yang telah lama bermigrasi ke Palestina mendorong kemerdekaan. Pada tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion menyatakan berdirinya negara Israel. Keesokan harinya, 5 negara Arab menyerang. Israel pun menang. Tapi, mereka tidak menang karena kekuatan militer. Mereka menang karena strategi, bantuan diaspora Yahudi, dan tekad bertahan hidup. Selama 1 dekade pertama, ratusan ribu Yahudi dari Eropa, Timur Tengah, bahkan Afrika Utara datang ke Israel. Negeri ini menjadi melting pot dari banyak kebudayaan. Dan dari kekacauan itulah mereka mulai membangun negara modern. Kita harus jujur, Israel tidak membangun kemajuan ini sendirian. Ada dukungan luar biasa besar dari luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, Amerika Serikat. Sejak tahun 1962, Amerika Serikat memberikan bantuan militer dan ekonomi ke Israel yang sangat besar. Totalnya hingga kini lebih dari 150 miliar dolar, termasuk jet tempur, rudal Iron Dome, dan bahkan investasi teknologi. Yang kedua adalah negara Jerman. Pemerintahan Jerman memberikan reparasi besar-besaran sejak tahun 1952 sebagai tanggung jawab Holocaust, termasuk uang tunai, bantuan industri, dan teknologi. Yang ketiga, diaspora Yahudi global. Komunitas Yahudi di New York, Paris, Moskow, bahkan London memberikan donasi rutin, obligasi, dan investasi langsung ke Israel. Israel sadar, dari awal mereka tidak punya minyak, tapi mereka punya otak. Fokus utama mereka, pendidikan tinggi, khususnya sistem, dan bahasa Inggris sebagai bahasa akademik dari bisnis, budaya bertanya, melawan otoritas, dan juga inovasi. Universitas seperti Technion dan Hebrew University jadi tempat lahirnya ilmuwan, dokter, dan entrepreneur kelas dunia. Israel bahkan memiliki anggaran riset dan pengembangan tertinggi per kapita di dunia. Israel dikenal sebagai startup nation. Mengapa? Jawabannya ada pada militer. Semua warga wajib ikut dinas militer. Tapi di dalam militer, terutama unit 8200, divisi intelijen dan teknologi, anak-anak muda jenius dilatih sebagai hacker, analisis data, dan pemecah masalah tingkat tinggi. Setelah keluar, mereka mendirikan sendiri startup mereka sendiri. Salah satunya Wedge yang dijual ke Google, dan Mobily dijual ke Intel seharga 15 miliar dolar. Dan Piper, Wedge, dan Monday.com semua lahir dari alumni militer Israel. Israel sampai saat ini memiliki lebih dari 6.000 startup, jumlah tertinggi per kapita di dunia. Bagaimana bisa negara di tengah gurun bisa jadi mengekspor pertanian? Israel telah menciptakan drip irrigation, sistem irigasi tetes super efisien. Mereka juga mendaur ulang 85% air limbah, mengembangkan tanaman tahan panas, menggunakan satelit dan drone untuk pemantauan pertanian. Bahkan, dari teknologi ini sudah diekspor ke lebih dari 100 negara, dari Afrika hingga California. Militer Israel bukan hanya alat pertahanan, ia adalah industri. Israel mengekspor sistem pertahanan udara seperti Iron Dome, David Sling, drone, dan teknologi AI militer yang lain. Klien mereka seperti India,
Jerman, Singapura, dan banyak negara lagi. Industri militer memberi pendapatan miliaran dolar ke kas negara Israel. Israel bukan negara yang tertutup, sebaliknya mereka memiliki koneksi di elit dunia global, komunitas Yahudi, dan hubungan kuat di Kongres AS dan Eropa, bahkan investor global yang terpercaya pada teknologi Israel. Israel menunjukkan kepada dunia bahwa keterbatasan bisa menjadi kekuatan. Otak lebih penting dari sumber daya alam, inovasi, keberanian, dan strategi bisa membentuk kekayaan dalam jangka panjang. Tapi, harga dari semua itu adalah konflik, tekanan politik, dan konspirasi global yang tak akan pernah padam. Bahkan, kemajuan Israel bukan tanpa bayangan. Konflik berkepanjangan dengan Palestina, tuduhan pelanggaran HAM, dan ketimpangan ekonomi antara Yahudi dan Arab, kritik dari komunitas internasional. Banyak yang mempertanyakan, apakah kemajuan ini dibangun di atas penderitaan pihak lain atau pihak Palestina?